Oh, siap. Siap. Terima kasih, Pak. Yes. Ini, set. Kalau ada Sehat Pak? siap. Alhamdulillah. Mari Pak. Bapak juga sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Oh, enggak. Kalau sendiri aja. Secukup. Saudara sekalian, pagi ini saya melakukan diskusi dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas Panglima TNI yang baru. Meskipun sudah berkali-kali kita katakan lagi selamat kepada Pak Andika Perkasa yang telah dipercaya oleh negara melalui Presiden Republik Indonesia untuk menjadi Panglima TNI. Banyak hal tadi didiskusikan, tapi yang kita akan menyampaikan yang selama ini menjadi concern kita, Kemenko Polhukam dan Mabes TNI, Menko Polhukam dan Panglima TNI, adalah dua hal saja. Pertama, pendekatan baru tentang penanganan Papua. Pendekatan baru tentang penanganan Papua, kalau prinsip pendekatannya itu sudah dituangkan di dalam Inpres nomor 9 tahun 2020 yang kemudian dilanjutkan dengan Kepres nomor 20 tahun 2020. Intinya itu pendekatan Papua itu adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya di Papua itu pendekatannya bukan senjata tapi kesejahteraan. Komprehensif meliputi semua hal, sinergis mencakup semua lembaga yang terkait bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, bersama-sama, sehingga kalau istilah Bapak Presiden itu muncul satu sosok produk yang menyatu, tidak Dikbud di sana, perhubungan di sana, Telkom di sana tidak kelihatan hasil pembangunannya itu. Jadi komprehensif, sinergis, terpadu. Nah, itu Inpres. Nah, pendekatan teknisnya tentu adalah operasi teritorial, gitu. Operasi teritorial, bukan operasi tempur. Operasi teritorial. Tadi saya sudah banyak diskusi, Pak Panglima sudah punya gagasan-gagasan tentang pendekatan baru itu dan nanti akan disampaikan pada saatnya. Tetapi sekarang secara prinsip akan beliau akan menyampaikan beberapa hal yang prinsip saja. Yang kedua, soal penanganan HAM. Kita sekarang ini punya 13 kasus pelanggaran HAM berat yang disampaikan oleh Komnas HAM kepada kita. Jadi 13 ini, yang 9 itu adalah peristiwa pelanggaran HAM sebelum tahun 2000, sebelum lahirnya undang-undang tentang peradilan HAM. Di situ sebelum tahun 2000 itu kasusnya ada 9, dan menurut undang-undang penyelesaian kasus HAM berat yang sebelum tahun 2000 ini nanti dengan persetujuan atau dengan permintaan DPR. Jadi bukan presiden yang mengambil keputusan, tapi DPR. Nah, kalau DPR menganggap rekomendasi Komnas HAM itu harus ditindaklanjuti, presiden nanti yang menyampaikan ke DPR yang menyampaikan ke presiden. Yang penting nanti diskusikan dulu di DPR apa bisa ini dibuktikan, bagaimana jalan keluar. Adapun yang empat itu sedang kita olah. Yang 4 itu terjadi sesudah tahun 2000. Yang terjadi pada zaman Pak Jokowi ada 1 dari 4 ini, yaitu peristiwa Paniai yang baru diumumkan bulan Juni yang lalu. Ya, bulan Juni yang lalu pengumumannya Paniai. Nah, itu ada yang melibatkan TNI, melibatkan nanti yang menyangkut-nyangkut soal TNI ini nanti Bapak Panglima akan berkoordinasi dengan kita.
Pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik prosedurnya maupun pembuktiannya nanti akan dianalisis, akan kita selesaikan koordinasi Panglima bersama Kemenko bersama Kejaksaan Agung tentu saja yang di lapangan. Yang lain-lain banyak tadi kami diskusikan, tetapi saya kira itu yang pokok. Silakan Pak Panglima. Siap Pak, terima kasih Pak. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Menko Polhukam, saya menggunakan dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan itu nanti secara detail akan saya jelaskan pada saat saya di Papua minggu depan. Demikian. Gitu. Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Ya. Mari, Pak. Siap.